teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan jalan-jalan ke berbagai pulau di Indonesia untuk mengenal para pahlawan hebat yang lahir dari sana. Sekaligus belajar tentang sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani. Yuk mulai petualangannya. Tahukah kamu setiap pulau di Indonesia punya cerita perjuangannya sendiri lengkap dengan pahlawan yang luar biasa. Kita mulai dari Sumatera, pulau dengan hutan lebat dan pegunungan megah. Di sini ada Tuanku Imam Bonjol yang lahir di tahun 1772, pemimpin perang Patri yang tak pernah gentar melawan penjajah Belanda dari tahun 1803 hingga 1838. Dan Cut Nyak Dien lahir di tahun 1848, pejuang perempuan yang luar biasa tangguh memimpin perlawanan terhadap Belanda di Aceh setelah suaminya Teuku Umar gugur. Selanjutnya, kita ke Pulau Jawa, pusat pemerintahan dan budaya. Ini lahirlah Raden Ajeng Kartini, pelopor pendidikan bagi perempuan yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pemikiran dan surat-suratnya di akhir abad ke-19. Dan Pangeran Diponegoro yang memimpin perlawanan besar terhadap penjajah Belanda dalam Perang Jawa karena menentang pembangunan jalan yang melintasi makam leluhurnya. Dari Kalimantan yang dikenal dengan hutan hujan tropisnya, kita kenallah Pangeran Antasari. Dia adalah pahlawan pemberani yang berjuang demi keadilan. Beliau memimpin perang Banjar melawan Belanda dan menolak intervensi Belanda dalam Kesultanan Banjar. Lalu ada Sulawesi, penghasil kopi dan rempah-rempah. Sultan Hasanuddin, sang M jantan dari timur yang gagah berani. Beliau adalah Raja Goa yang terkenal gigih melawan VOC, serta Samratulangi yang selalu menyerukan pentingnya persatuan dan merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan. Kemudian di Bali yang terkenal dengan budaya dan tariannya. Ada I Gusti Ngurah Rai, pemimpin gagah dalam perang tuntutan Margarana yang rela berkorban hingga titik darah terakhir demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lanjut, Pulau Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara, kita belajar tentang semangat menjaga tradisi dan identitas bangsa yang kuat. Warganya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang patut kita contoh. Terakhir, kita ke Papua. Papua punya sosok Tan Sky Sepo, pahlawan yang berjuang keras agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Adik-adik, tahu tidak apa itu sikap pahlawan? Tapi kita cari tahu dulu yuk apa arti pahlawan. Pahlawan nasional adalah warga negara Indonesia atau mereka yang berjuang melawan penjajahan, gugur membela bangsa dan negara. Gambar ini mengisahkan semangat perjuangan dan kepemimpinan yang tak pernah padam dari Sabang sampai Merauke. Para tokoh ini telah mengukir sejarah dengan pemikiran dan tindakan mereka. Lahirlah Indonesia yang kita kenal sekarang, sebuah bangsa yang berdiri kokoh di atas perjuangan para pahlawannya. Sikap-sikap heroik para pahlawan tidak hanya terbatas pada medan perang loh. Kita bisa menirunya dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui tindakan sederhana membantu teman tanpa pamrih, dengan belajar rajin untuk meraih cita-cita, menanamkan nilai disiplin dan kejujuran, menunjukkan kepedulian dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan tentu saja menghargai setiap teman apapun suku dan agamanya, karena persatuan adalah warisan terbesar para pahlawan. Saatnya menguji pemahamanmu. Yuk, jawab pertanyaan ini. Ini dia pertanyaan pertama. Siapa pahlawan dari Bali yang memimpin perang tuntutan Margarana? Selanjutnya, sikap apa yang harus kita tiru dari Raden Ajeng Kartini? Adik-adik, ayo kita terus belajar menghargai perbedaan dan menjaga Indonesia. Kita semua bisa jadi pahlawan dengan cara kita sendiri. Nah, dari kisah para pahlawan hebat tadi, kita bisa belajar banyak tentang sikap-sikap terpuji yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada Pangeran Diponegoro, beliau berani membela kebenaran. Jadi, meski lawan kita kuat, kita harus tetap berdiri untuk yang benar. Kemudian ada Cut Nyak Dien. Beliau rela berkorban demi bangsa. Meskipun kehilangan, beliau terus berjuang. Hebat ya!
Selanjutnya ada Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Antasari. Kedua pahlawan ini punya semangat pantang menyerah yang luar biasa. Jadi, semisal kita menemui soal yang sulit, jangan langsung menyerah ya. Terus berjuang sampai bisa. Franz Kaisepo, beliau sangat cinta tanah air. Beliau inilah yang berjuang keras agar Papua tetap jadi bagian dari Indonesia. Kita juga bisa menjadi seperti beliau. Caranya gampang, misalnya dengan menjaga lingkungan dan menghargai teman-teman kita. Selanjutnya ada Sam Ratulangi. Beliau menyerukan pentingnya menjaga persatuan. Jadi, kita harus selalu rukun dan bersatu seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir ada Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi perempuan. Nah, dari beliau kita belajar tentang semangat belajar dan peduli pendidikan. Beliau juga dikenal dengan bukunya, yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang. Teman-teman, kita juga bisa nih menjadi pahlawan seperti mereka. Caranya, yang pertama adalah membantu teman yang butuh bantuan. Ini sebagai bentuk tanda peduli kita terhadap mereka. Yang kedua, dengan rajin belajar. Ini menjadi modal kita menjadi orang yang hebat. Yang ketiga adalah disiplin dan jujur, karena dua sikap ini adalah kunci pahlawan sejati. Yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadilah pahlawan bumi. Yang kelima adalah menghargai perbedaan, supaya kita, Indonesia, tetap damai. Nah, teman-teman, gimana nih petualangan kita mengenal para pahlawan Indonesia? Seru banget kan? Sekarang ada latihan soal nih. Coba teman-teman kerjakan dulu ya. Oke teman-teman, jadi para pahlawan menginspirasi kita, tapi ingat, pahlawan tidak harus pakai baju perang. Dengan sikap yang baik dan semangat belajar, kita semua bisa jadi pahlawan kecil untuk Indonesia. Ayo semangat jadi generasi hebat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.